Nah, begitu kalian buka simbg.pu.go.id akan muncul pengumuman. Nah, di sini kalian bisa baca tentang pemanfaatan SIM.bg sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 ya. Jadi IMB itu sudah tidak ada lagi. Nah, namun diganti menjadi PBG. Kalau kalian lihat di nomor 11 ya, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 011 5976 SJ bahwa dalam hal pemerintah daerah menerbitkan IMB setelah tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan terbitnya SE tersebut 21 Oktober 2021, maka IMB tersebut dapat dikonversi menjadi PBG melalui tautan simbg.pu.go.id/konversi. Jadi kalian yang punya IMB itu bisa dikonversi di website simbg.pu.go.id ini/konversi. Oke. Nah, kita tutup aja ini, kita lanjutkan ke cara pendaftarannya. Nah, kalau kalian belum punya akun untuk SIM.bg ini, kalian bisa daftar ya di sini. Daftar, pilih sebagai siapa, pemohon atau calon TPA. Nah, di sini kalian pilih sebagai pemohon, kemudian alamat email ya, lalu kata sandi ya, masukkan kata sandinya, lalu misalkan saya ketik. Nah, kemudian kode keamanan ini sesuai ini kalian ketik ya, alpukat ya. Kemudian ini ya, kirim, klik kirim. Nah, jadi kalau emailnya sudah terdaftar, jadi dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalian tinggal login aja kalau sudah terdaftar. Jadi kalau belum terdaftar, misalkan saya rubah ya, saya rubah pakai alamat ini ya, kita kirim. Kita tunggu sebentar. Nah, sini dia akan muncul pop-up pendaftaran berhasil. Silahkan lakukan konfirmasi tahap akhir pendaftaran dengan cara mengklik link aktivasi yang telah terkirim di alamat email Anda. Jadi kalian buka ini, kita okein dulu. Kemudian ini kita masuk ke Gmail ya. Kita masuk ke akun Gmail kita. Nah, ini kita mendapat email verifikasi user pengajuan permohonan IMB atau CS SIM.bg ya. Kita lihat di sini. Nah, kalian tinggal klik verifikasi ini ya. Udah. Nah, berarti di sini kalian sudah berhasil login. Nah, di sini kalian tinggal lengkapin nama lengkap kalian, kemudian nicknya, kemudian provinsi, domisili kalian di mana, misalkan di Bali atau di Jakarta atau Jawa Tengah, Jawa Barat, silahkan dipilih sesuai dengan provinsi domisili kalian. Kemudian alamat kalian di sini, ini penting ya, ini harus ditulis dengan alamat yang jelas. Soalnya nanti untuk pengiriman PBG-nya itu ke alamat kalian ya. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungin tentunya. Kemudian lalu klik simpan. Oke. Nah, setelah berhasil, ini saya coba akun saya sendiri, coba ya. Saya akan login ke akun saya sendiri. Nah, setelah dia masuk ya. Nah, di sini kan saya ada histori untuk pengajuan
pengajuan untuk PBG, bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana. Jadi kalau kalian ingin membuat pengajuan baru, tinggal klik di sini tambah ya. Tambah. Nah, di sini selain ada pengajuan untuk persetujuan bangunan gedung, kalian juga bisa melakukan permohonan yang lainnya seperti sertifikat layak fungsi, kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung, lalu rencana teknik pembongkaran ya, kemudian pendataan bangunan gedung. Cuman ini kayaknya belum bisa diakses, saya nggak tahu, mungkin karena tipe pemohonnya ini berbeda ya. Mungkin kalau calon TPA mungkin bisa pakai yang ini. Nah, jadi yang tiga ini sudah bisa difungsikan. Nah, kalau untuk IMB itu pilih yang paling atas ya, persetujuan bangunan gedung. Nah, di sini jenis permohonan silahkan dipilih. Nah, ini tergantung kalian tipenya, mau bangunan yang mau dibuatkan IMB ini mau bangunan gedung baru atau bangunan gedung perubahan atau bangunan gedung kolektif, prasarana, bangunan gudang, cagar budaya atau yang lainnya. Silahkan pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalau untuk rumah pribadi, rumah hunian yang kompleksitas sederhana itu bisa pakai bangunan gedung baru ya. Kalau misalkan belum punya IMB sama sekali. Nah ya, kita pilih di sini. Lalu fungsi bangunannya kita pilih di sini, fungsi hunian atau fungsi keagamaan atau mungkin ini usaha. Kalau misalkan bangunan gedung barunya ini untuk tempat usaha, warung, ruko atau yang lainnya ya, mungkin ada fungsi sosial dan budaya juga, atau mungkin ada fungsi khusus atau fungsi campuran. Nah, kalau campuran ini nanti bisa saya jelaskan lagi ya. Kalau pilih fungsi campuran, nah di sini kalau fungsi campuran yang Anda pilih di sini berarti semuanya bisa dipergunakan. Jadi misalkan kalian membuat IMB untuk satu unit bangunan ini untuk semua fungsi. Ya, pertama bisa hunian, misal mungkin tempat ibadah, keagamaan, atau sekaligus untuk usaha juga ya. Kemudian ini minimal 2, kemudian mungkin tempat sosial budaya atau apa. Nah, mungkin untuk khusus juga di sini. Nah, ini silahkan di contreng semua kalau untuk yang campuran. Tapi kalau untuk bangunan hunian biasa dia cuma satu pilihan ya. Di sini ada pilihan rumah tinggal deret atau rumah tinggal susun. Jadi di sini ada pilihannya cuma 3 ya. Kalau untuk rumah tinggal ini untuk bangunan gedung baru untuk fungsi hunian rumah tinggal ya. Misalkan kalau kalian rumahnya tinggal deret, kalau tinggal deret ini adalah untuk perumahan yang sistem kopel. Nah, ini bisa pakai yang rumah tinggal deret. Kemudian yang kalau untuk yang rumah susun kalian pasti tahu ya, untuk yang tinggal di rumah susun ya. Nah, kalau kita pilih untuk rumah tinggal tunggal ini untuk yang biasa. Nah, kemudian kalian tinggal isi nama bangunannya apa, kemudian luas bangunan, kemudian ini ada berapa lantai, kalau ada 1 lantai atau 2 lantai atau 3 lantai silahkan pilih sesuai dengan bangunan kalian. Kemudian centang apabila lebih dari 10 lantai ya. Kemudian tinggi bangunannya berapa, pasti kalian kan sudah mempersiapkan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Gambar-gambarnya kalian bisa lihat kan di situ tinggi bangunan kalian itu berapa. Kemudian kalau ada basement ya, basement ini ruang bawah tanah. Jika kalian punya bangunan basement itu berapa luasnya ya. Kemudian jumlah lantainya itu ada berapa. Kalau nggak ada berarti ini dikosongkan saja, 0 lapis. Kalau misalkan basementnya lebih dari 10 ya centang apabila lebih dari 10 lantai. Kemudian di sini perancang dokumen teknisnya. Nah, di sini yang paling penting. Nah, di sini kalian bisa pilih menggunakan desain prototipe dari Pemda atau mengembangkan desain prototipe dari Pemda atau desain berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa atau disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Nah, biasanya yang kita pilih itu di sini adalah disediakan oleh penyedia jasa konstruksi.
Nah, ini kalau penyedia jasa konstruksi ini biasanya arsitek. Jadi kalian kalau kalian buat gambar itu kan pasti dari arsitek atau dari apa. Nah, itu pilih yang ini ya, penyedia jasa ini ya, jasa konstruksi. Lalu tinggal simpan aja nanti ya. Nah, jadi misalkan ini contoh yang sudah saya buat di sini ya. Nah, ini ya, jadi perorangan badan usaha, nah alamatnya, kemudian ya. Nah, jadi kalian tinggal mengikuti ini tadi ya, data bangunannya, luas berapa segala macam ya, disediakan oleh penyedia jasa konstruksi ya. Lanjutkan. Nah, jadi nanti di sini ada data konsultasinya. Nah, jenis bangunan gedung, fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana, nama pemilik siapa, alamatnya di mana, kemudian lokasi bangunannya di mana. Nah, ini, nah disinilah data-data yang kalian udah saya paparkan tadi, kalian lampirkan di sini. Tadi kan saya sebutkan data-data yang perlu kalian scan ya. Nah, disinilah kalian masukkan data teknis tanahnya ya, apa aja. Nah, di sini keterangannya adalah gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada existing pada area persil yang akan dibangun. Jadi kalau misalkan di area tanah kalian itu mungkin ada bangunan yang lama, itu kan pasti ada gambar denah existingnya ya. Nah, di sini ada keterangan bila ada bangunan gedung pada area persil yang akan dibangun. Nah, jadi kalau misalkan ada, lampirkan di sini ya. Kemudian gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk bangunan sederhana. Nah, di sini keterangannya, dalam hal bangunan gedung lebih dari 2 lantai, maka diperlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi data penyelidikan tanah. Dalam hal bangunan sampai dengan 2 lantai, maka justifikasi teknis kebutuhan penyidikan tanah dikembalikan kepada dinas teknis terkait. Nah, jadi kalau kalian punya bangunan gedung yang lebih dari 2 lantai, jadi kalian harus punya desain strukturnya. Nah, biasanya kalau desain struktur ini kan didesain oleh penyedia jasa konstruksi ya. Jadi kalian harus buat lagi ya, desain strukturnya itu seperti apa. Kemudian kalau untuk desain struktur kan kalian pasti akan melakukan penyelidikan tanah ya. Ini untuk daya dukung tanahnya seperti apa, jadi agar bisa sesuai nantinya dengan hasil perhitungan dari rencana struktur kalian. Oke, kalau ini udah, mungkin ada data tanah yang perlu kalian lampirkan seperti sertifikat dan lainnya segala macamnya. Ini tinggal tambah data aja di sini ya. Akan tambah data apa di sini, pilih jenis dokumen yang apa yang kalian ingin lampirkan. Misalkan di sini pilih sertifikat, lampirkan di sini. Nah, nanti ini kalian tinggal upload di sini ya, sertifikat misalkan yang pertama, kemudian akte jual beli misalkan, atau mungkin girik atau petuk atau bukti lain ya atas kepemilikan tanah kalian, data tanah kalian, kemudian nomor dokumen tanahnya, luas tanahnya, kemudian nama pemilik hak atas tanahnya, nama siapa, kemudian di sini hak kepemilikan atas tanah ini apa, hak milik atau hak pakai atau hak guna bangunan atau hak guna usaha aja atau hak wakaf. Nah, jadi di sini tinggal kalian sesuaikan dengan data kepemilikan tanah yang kalian miliki. Kemudian kalian pilih datanya yang saya bilang tadi di awal bahwa perlu kalian scan data-data tersebut. Lalu di sini izin pemanfaatan dari pemegang hak tanah. Nah, ini ya, misalkan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ya, di sini kalian pilih ya di sini. Nah, kalian lampirkan lagi di sini ya. Kalau misalkan kalian pilih ya di sini tanggal terbit izin pemanfaatannya ya. Kemudian berkasnya apa, lampirkan ya. Kalau tidak ya di sini tidak perlu ya.
kemudian lalu disimpan. Nah, oke, karena ini belum saya belum saya upload data-datanya, jadi ini belum bisa disimpan ya, kita tutup saja. Oke, mungkin segini dulu pembahasan untuk cara penggunaan simbg.pu.go.id, dan untuk lebih detailnya tutorialnya kalian bisa download tutorialnya, ada di deskripsi ya. Di situ lengkap dari cara pendaftaran sampai proses pengajuan untuk permohonan kalian ya. Silakan cek di link di deskripsi, kalian bisa download untuk lengkapnya. Oke.